Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Hujan deras mengguyur kota kecil itu, menghapus jejak langkah di jalanan basah. Di sebuah ruangan sempit dengan lampu yang remang-remang, seorang pria duduk memegang kepala, mencoba memahami bagaimana hidupnya yang dulunya damai kini berubah menjadi neraka. Di tangannya ada sebuah foto keluarga, senyuman bahagia yang kini terasa seperti ejekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisiknya lirih. Rendra dan Siska adalah pasangan suami istri yang dikenal harmonis di lingkungan mereka. Mereka telah menikah selama 5 tahun, dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Kehidupan mereka sederhana, tetapi bahagia. Setidaknya itu yang terlihat dari luar. Siska memiliki seorang kakak perempuan bernama Dewi yang baru saja bercerai. Untuk sementara waktu, Dewi tinggal bersama mereka. Dewi adalah wanita yang menarik perhatian dengan kecantikan, keanggunannya, dan bodinya yang mantap. Kehadirannya di rumah Rendra dan Siska perlahan mengubah dinamika keluarga kecil itu. Awalnya semua berjalan dengan normal. Dewi membantu mengurus rumah dan sering menjaga anak mereka ketika Siska bekerja. Namun tanpa disadari, perhatian Rendra mulai tertuju pada Dewi. Ada sesuatu dalam cara Dewi berbicara, tersenyum, dan memandang yang berbeda. Dia membawa aura yang membuat Rendra merasa tertarik. Satu malam, ketika Siska lembur di kantor, Dewi dan Rendra duduk di ruang tamu. Obrolan santai berubah menjadi perbincangan mendalam. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, kekecewaan, dan harapan. Dewi bercerita tentang pernikahannya yang gagal, bagaimana dia merasa tidak dihargai, dan rasa kesepian yang dia rasakan setelah perceraian. Rendra yang merasa hidupnya mulai monoton, menemukan kenyamanan dalam cerita-cerita Dewi. Mereka tertawa bersama, dan saat itu Rendra merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, gairah. Seiring waktu, percakapan mereka menjadi semakin pribadi. Dewi sering mengungkapkan rasa kagumnya pada bagaimana Rendra memperlakukan Siska dan anak mereka. Pujian-pujian itu meskipun terdengar biasa, mulai menyentuh ego Rendra. Dia merasa dihargai dengan cara yang berbeda, cara yang membuatnya ingin terus berada di dekat Dewi. Puncaknya terjadi saat keluarga mereka merayakan ulang tahun anak perempuan Rendra dan Siska. Di tengah tawa dan kebahagiaan, Rendra dan Dewi saling bertukar pandang. Tatapan itu penuh dengan pesan-pesan yang hanya mereka berdua mengerti. Rendra mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin dia melawan, semakin kuat tarikan itu. Suatu malam, ketika Siska sudah tidur, Dewi menawarkan untuk membuat teh bagi mereka berdua. Di dapur, di bawah cahaya redup, obrolan mereka terasa semakin intim. Dewi berdiri lebih dekat dari yang seharusnya, dan Rendra merasakan detak jantungnya semakin cepat. Sebuah sentuhan tangan yang tak disengaja membuat mereka berdua terpaku terdiam. Malam-malam berikutnya menjadi lebih intens. Dewi mulai memperhatikan setiap detail kecil tentang Rendra. Cara dia menyisir rambutnya, nada suara yang lembut saat berbicara, bahkan wangi tubuhnya. Rendra juga merasa Dewi adalah pelarian yang tidak bisa ia tolak.
Suatu malam, mereka duduk di sofa. Setelah Siska pergi tidur lebih awal, percakapan sederhana berubah menjadi momen yang tidak terhindarkan. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini, bisik Dewi. Matanya menatap dalam ke arah Rendra. Dewi, kita tidak boleh. Rendra mencoba berkata tetapi suaranya melemah saat Dewi mendekat. Saat bibir mereka akhirnya bertemu, waktu seolah berhenti. Ciuman itu sangatlah hangat, penuh dengan emosional dan tak terelakkan. Mereka tahu itu salah, tetapi rasa bersalah tenggelam dalam intensitas momen itu, dan mereka tetap menikmatinya. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Dewi dan Rendra mencari-cari alasan untuk berdua. Sentuhan-sentuhan kecil yang penuh makna mulai menjadi kebiasaan. Saat Siska tidak ada di rumah, Dewi dan Rendra berbagi keintiman yang tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Malam-malam yang tenang berubah menjadi pertemuan rahasia yang penuh dengan gairah. Perselingkuhan itu dimulai dengan ketidaksengajaan, tetapi berlanjut menjadi kebutuhan yang sulit dihentikan. Awalnya mereka hanya mencari kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Namun, hubungan itu segera berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan jauh lebih berbahaya. Dewi dan Rendra mulai mencuri waktu untuk bersama. Saat Siska pergi ke pasar atau menemui teman-temannya, mereka menggunakan momen itu untuk berbicara, tertawa, dan berbagi keintiman. Obrolan ringan seringkali berubah menjadi percakapan mendalam yang penuh dengan godaan. Sentuhan kecil yang tak disengaja menjadi pelukan panjang, dan akhirnya malam-malam mereka diwarnai oleh gairah yang sulit dipadamkan. Rendra mulai berubah. Dia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun sebagian besar waktunya dihabiskan di sebuah hotel kecil di pinggiran kota bersama Dewi. Setiap pertemuan mereka semakin intens. Dewi yang awalnya merasa bersalah mulai menikmati peran barunya dalam kehidupan Rendra. Dia merasa diinginkan, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya sejak perceraiannya. Suatu malam setelah sebuah pertemuan penuh gairah, Dewi menatap Rendra dengan tatapan penuh tanya. Kamu tidak takut, Ren? Bagaimana kalau Siska tahu? Rendra hanya menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Kamu membuatku merasa hidup. Kamu membuatku merasa enak. Dewi tersenyum tipis, tetapi ada air mata di sudut matanya. Mereka tahu hubungan ini adalah sebuah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Namun, seperti semua kebohongan, kebenaran mulai menunjukkan tanda-tandanya. Siska yang awalnya tidak curiga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rendra yang biasanya perhatiannya kini sering melamun, dan Dewi yang selalu ceria mulai menghindari kontak mata dengannya. Beberapa kali Siska memergoki Rendra tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya. Ketika ditanya, Rendra hanya menjawab dengan singkat, cuman pekerjaan. Puncak kecurigaan Siska terjadi ketika dia menemukan parfum wanita di mobil Rendra. Parfum yang bukan miliknya. Hatinya mulai gelisah, tetapi dia memilih untuk diam dan mengamati lebih lanjut. Dia mulai memperhatikan setiap gerakan Rendra dan Dewi, mencari petunjuk yang bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Dewi merasa semakin terjebak. Dia mencintai Rendra,
Tetapi bayangan Siska yang tak bersalah terus menghantuinya. Malam-malam mereka mulai diwarnai oleh perasaan bersalah yang semakin membebani. Namun, meskipun rasa bersalah itu begitu besar, gairah di antara mereka tidak pernah pudar. Ketegangan memuncak ketika Dewi mulai merasa mual dan lemas. Awalnya dia mengira itu hanya kelelahan, tetapi setelah beberapa minggu dia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuat dunia Dewi berputar. Dia sedang hamil. Rendra terkejut ketika Dewi memberitahu kabar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya dengan panik. Seharusnya aku yang bertanya, Rendra. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewi balas berteriak, air mata mengalir di pipinya. Di tengah kebingungan itu, Siska datang dengan kabar yang seharusnya menjadi kebahagiaan. Dia juga sedang hamil anak kedua mereka. Rendra merasa dunianya runtuh. Dua kehamilan dari dua wanita yang hidupnya telah ia hancurkan. Pada saat itu juga, Siska merasa dunianya seperti hancur. Ia datang dengan kebahagiaan, tetapi malah menemukan kehancuran. Mengetahui bahwa Dewi, kakaknya sendiri, telah hamil atas perbuatan mereka berdua. Rendra hanya bisa terdiam, Dewi pun juga hanya bisa terdiam. Pada akhirnya, Siska meninggalkan rumah bersama koper kecil yang dia kemas dan anaknya. Langkahnya gemetar saat dia melewati pintu, sementara Rendra hanya bisa berdiri mematung di belakangnya. Tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dewi mencoba menyusul Siska, namun dihentikan oleh Rendra yang hanya bisa menggelengkan kepala, seolah mengatakan bahwa semua ini sudah terlalu jauh. Malam itu menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Siska yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini merasa seperti bayangannya diambil dirinya sendiri. Dia menginap di sebuah hotel kecil, menatap layar ponselnya yang terus berbunyi dengan panggilan dari Rendra. Tetapi dia tidak mampu menjawab satupun. Air matanya terus mengalir, membasahi bantal yang ia peluk erat-erat. Di sisi lain, Rendra dan Dewi juga terjebak dalam kebisuan yang mematikan. Rendra merasa dihantui oleh rasa bersalah yang tak tertahankan. Sementara Dewi mulai menyadari betapa salahnya pilihan yang ia telah buat. Mereka tidak berbicara satu sama lain sepanjang malam. Hanya duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, dilingkungi dengan rasa malu dan penyesalan. Namun, situasi semakin rumit ketika orang tua Siska mengetahui kejadian itu. Pagi harinya telepon dari ibunya yang penuh amarah dan kecewa menghantam Rendra seperti pukulan telak. Bagaimana kau bisa melakukan ini kepada Siska setelah semua yang ia korbankan untukmu? Ibunya berbicara dengan suara tinggi, nyaris menjerit. Rendra tak bisa menjawab, dan itu hanya membuat semuanya lebih buruk. Desas-desus tentang perselingkuhan ini mulai menyebar di lingkungan mereka, membuat Siska semakin merasa tertekan. Teman-temannya mulai bertanya-tanya, memberikan tatapan simpati, yang justru membuatnya merasa lebih terpojok. Di sisi lain, Siska menghadapi dilema yang lebih besar. Apakah dia harus menceraikan Rendra, meninggalkan semua kenangan indah mereka di masa lalu? Atau dia harus mencoba memaafkan dan membangun kembali kehidupan mereka dari puing-puing yang berserakan? Jawaban itu terasa mustahil ditemukan, karena hatinya terlanjur hancur untuk berpikir jernih. Seminggu kemudian, Siska akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Bukan untuk berdamai,
tetapi untuk menyelesaikan semuanya apa yang sudah terjadi. Dengan wajah dingin dan hati yang telah membatu, dia meminta Rendra untuk duduk bersama di meja makan mereka. Aku ingin ini selesai, Rendra, kata Siska dengan suara tegas. Rendra hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Siska, aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Siska tertawa getir. Kesempatan? Untuk apa? Supaya aku bisa dihancurkan lagi. Tidak, Rendra. Aku sudah cukup. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil keputusan yang seharusnya sudah aku buat sejak malam itu. Siska menyerahkan sebuah map berisi dokumen perceraian. Pandangan Rendra meredup saat dia melihat dokumen itu. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah akhir dan akibat dari perbuatannya sendiri. Dewi yang selama ini mencoba tetap dekat dengan Rendra perlahan mulai menjauh, merasa bahwa dia tak lagi punya tempat dalam hidup Rendra setelah semua ini. Pada akhirnya, Siska meninggalkan rumah bersama tas kecil yang hanya berisi barang-barang penting. Langkahnya terasa berat, tubuhnya menggigil di bawah guyuran hujan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dalam pikirnya, pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan. Apakah semua ini nyata? Bagaimana seorang yang aku percayai sepenuh hati tega mau mengkhianatiku seperti ini? Di dalam rumah, Rendra masih terpaku. Dewi yang duduk di sofa memeluk dirinya sendiri. Ini semua salahku. Ini semua salahku, kata Dewi. Rendra hanya menggelengkan kepala. Bukan hanya salahmu, Dewi. Aku juga salah, tapi aku harus menyelesaikan ini semua dengan Siska. Dan aku, bagaimana dengan aku? Tanya Dewi dengan nada suara putus asa. Namun Rendra tak menjawab. Ia mengambil jaketnya dan pergi keluar mencoba mencari Siska di tengah hujan. Keesokan harinya kabar perselingkuhan ini menyebar ke keluarga besar. Kakak perempuan Siska dan Dewi, yaitu Rani, langsung datang ke rumah Rendra dengan membawa amarah yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa kau mengkhianati adikku? Rani menghardik Rendra begitu ia membuka pintu. Rendra mencoba menenangkan Rani, tetapi usahanya sia-sia. Rani bahkan tak peduli ketika Dewi yang masih berada di rumah itu keluar untuk mencoba menjelaskan. Kau wanita tak tahu malu, teriak Rani kepada Dewi. Kau tahu Rendra sudah menikah, tapi kau tetap merusak rumah tangga adik kita. Apa kau tidak punya hati? Dewi hanya menunduk, tetapi Rani tidak berhenti. Ia terus mengungkapkan kemarahannya, bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke keluarga besar dan lingkungan mereka. Berhenti! Suara Rendra akhirnya meninggi. Semua ini salahku juga. Jangan hanya menyalahkan Dewi. Aku yang membuat keputusan bodoh ini. Keputusan bodoh? Ini bukan hanya bodoh. Ini penghinaan. Rani bersikeras. Aku akan bicara dengan keluarga kami. Siska tidak akan pernah kembali kepadamu lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga diadakan. Orang tua Siska dan Dewi, semua anggota keluarga berkumpul, termasuk Rendra, meskipun ia datang dengan penuh keraguan. Tapi Dewi tidak diundang. Tetapi kehadirannya tidak menjadi bayang gelap di ruangan itu. Siska duduk di sudut ruangan dengan wajah lesu. Rani berdiri tengah, memimpin pembicaraan dengan nada tegas. Kita semua tahu apa yang terjadi. Sekarang kita harus memutuskan apa yang terbaik untuk Siska. Ibu Siska yang selama ini dia diam akhirnya angkat bicara. Siska, nak, ini semua keputusanmu. Jika kau merasa tidak bisa memaafkan, kami akan mendukungmu. Tapi pikirkan baik-baik.
Pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah diputuskan begitu saja. Rendra yang sejak tadi terdiam akhirnya berbicara. Saya tahu saya salah, saya tidak akan mencari alasan atau pembenaran. Tapi saya ingin memperbaiki semuanya. Jika Siska memberi saya kesempatan. Siska memandang Rendra dengan mata merah. Kau ingin memperbaiki semuanya. Bagaimana kau memperbaiki hati yang sudah hancur seperti ini? Bagaimana kau menghapus rasa sakit yang aku rasakan setiap kali mengingat kalian berdua? Ruangan itu menjadi sunyi. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Siska. 2 hari setelah pertemuan keluarga, Dewi muncul di rumah orang tua Siska. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Rani langsung melarangnya untuk masuk. Tetapi Siska berkata, biarkan dia masuk, aku ingin bicara. Pertemuan itu berlangsung di ruang tamu. Di bawah tatapan waspada Rani, Dewi duduk di belakang Siska. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku hanya ingin meminta maaf, kata Dewi dengan suara gemetar. Aku tidak punya alasan untuk apa yang aku lakukan. Aku tahu aku menghancurkanmu. Aku tidak meminta maaf untuk diterima. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal. Siska tertawa pahit. Menyesal? Kau pikir permintaan maaf itu bisa menghapus semuanya? Kau menghancurkan hidupku, Dewi. Kau menghancurkan keluargaku. Aku tahu. Aku tahu. Dewi mulai menangis. Aku akan pergi. Aku akan keluar dari hidupmu. Dari hidup Rendra. Dan aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri atas ini. Percakapan itu berakhir dengan dingin. Dewi pergi tanpa kata-kata lagi, meninggalkan Siska yang masih berjuang melawan amarah dan kesedihan. Seminggu kemudian, Siska akhirnya membuat keputusan. Ia memanggil Rendra untuk bertemu di sebuah kafe yang sepi. Saat mereka duduk berhadapan, Siska memulai pembicaraan dengan suara tenang, tetapi sangatlah tegas. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dengan kemarahan ini. Untuk sekarang, aku butuh waktu. Aku akan mengajukan perceraian. Dan mungkin suatu hari aku bisa melihat ke belakang tanpa rasa benci. Rendra hanya mengangguk. Matanya penuh air mata. Jika itu yang terbaik untukmu, aku tidak akan menghalangi. Siska akhirnya memilih untuk pindah ke kota lain. Memulai hidup baru, jauh dari kenangan buruk. Keluarga tetap mendukungnya. Tetapi mereka tahu bahwa proses penyembuhan ini adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh sendiri. Dewi di sisi lain benar-benar meninggalkan kota. Rasa bersalah yang dirasakan menjadi beban yang terus menghantuinya. Rendra, ia tetap tinggal di rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Kini hanya dihuni oleh kesepian dan penyesalan. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.